Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita bahas kali ini adalah ester asam karboksil. Ester mempunyai gugus karbonil, kemudian mempunyai gugus OR. Senyawa ester itu sangat bermanfaat, di mana ester apabila kita hidrolisis itu akan menghasilkan alkohol dan asam karboksil. Selanjutnya, ester nanti bisa kita rubah menjadi amida dengan cara mereaksikan dengan amina. Ester juga kita bisa rubah menjadi ester yang lain nih. Dengan mereaksikan dengan alkohol melalui reaksi yang disebut dengan transesterifikasi. Selanjutnya, ester ini bisa kita rubah menjadi poliester. Kemudian, ester itu sendiri bisa dibuat dari derivat asam karboksilat yang lebih reaktif. Di antaranya adalah halida asam dan anhidrida. Nah, senyawa ini apabila direaksikan dengan alkohol, dan tentunya ester itu sendiri tentu bisa dibuat dari asam karboksilat. Asam karboksilat kemudian direaksikan dengan alkohol. Jadi apa yang kita lihat di sini bahwa ester itu bisa membentuk atau bisa dirubah menjadi senyawa lain. Bisa membentuk asam karboksilat, kemudian alkohol, hamida, dan ester lain. Termasuk juga dia bisa dirubah menjadi poliester. Ester itu sendiri dapat dibuat dari halida asam dan juga anhidrida. Tentunya juga reaksi asam karboksilat dan alkohol menghasilkan ester. Dari dapat kita lihat di sini, ketiga senyawa ini, halida asam, asam karboksilat, dan anhidrida, apabila kita reaksikan dengan alkohol, semuanya menghasilkan ester. Ester sebenarnya sangat lazim di alam. Lilin misalnya, ataupun lemak. Ini adalah senyawa yang mengandung gugus ester. Nah, salah satu dari ciri dari ester itu adalah biasanya dengan baunya. Biasanya baunya sedap dan wangi, sehingga sering digunakan untuk parfum. Samping itu juga aroma buah itu juga mengandung senyawa ester. Berikut nanti kita akan perlihatkan contohnya. Berikut nama trivial struktur bau dan titik didih.
Pertama adalah metil asetat. Ini tentu adalah CH3CO2 CH3. Baunya enak. Titik didihnya adalah 57,5. Selanjutnya adalah etil asetat. Etil berarti CH2 CH3. Ini baunya juga enak, titik didihnya 77. Selanjutnya adalah propil asetat. CH2 CH2 CH3. Ini seperti buah pir, titik didihnya adalah 102. Yang berikutnya adalah etil butirat. Nih, strukturnya seperti nanas, titik didihnya adalah 127. Ulangi, titik didihnya adalah 121 derajat Celcius. Selanjutnya adalah isoamil asetat. CH3 CO2 ini seperti buah pir, 142 titik didihnya. Berikutnya adalah isobutil propionat. Ini seperti rum, 137 derajat Celcius. Berikutnya adalah metil salisilat. Seperti ganda pura, titik didihnya adalah 220 derajat Celcius. Apa yang bisa kita simpulkan di sini bahwa ternyata tentunya semakin besar MR-nya, titik didihnya juga akan makin meningkat. Dan untuk penamaan di sini ini menggunakan nama trivial metil asetat. Metilnya ada di sini. Selanjutnya etil asetat. Ini adalah etilnya. Nah, ini. Kemudian propil asetat. Ini propilnya. Di C-nya 3. Ini etil butirat. Etil. Nah, ini etilnya. Isoamil asetat. Ini adalah isoamil. Isobutil propionat. Ini isobutilnya. Sedangkan metil salisilat, metilnya ada di gugus ini. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan di sini bahwa ternyata yang ini juga terdapat pada buah yang sama, yaitu buah pir. Artinya adalah bahwa walaupun buahnya sama atau baunya sama, berarti sebenarnya dia gabungan dari beberapa senyawa. Tata nama ester yaitu alkil ditambah dengan nama asam asalan. Contoh, ini C-nya 3, berarti namanya adalah asam propanoat. Nah, ini bagian esternya, berarti alkil, ini bagian alkilnya, berarti itu adalah namanya metil. Tambah dengan asamnya tadi, asam propanoat. Tapi asamnya dibuang, karena ini memang bukan asam. Sehingga namanya adalah metil propanoat. Selanjutnya, kalau ini adalah garam, tentu kation yang lebih dahulu dinamanya adalah natrium propanoat. Nah, bisa juga kita menulis nama trivialnya. Seperti ini adalah asam propionat.
Dengan demikian, ini tentu namanya adalah metil propion. Dan ini adalah natrium propion. Pembuatan ester. Di awal kita udah sampaikan ada 3 cara pembuatan ester. Di antaranya, yang pertama adalah dari reaksi antara asam karboksilat dan alkohol. Contoh, hasilnya adalah ini tentu namanya adalah C-nya 3, 1, 2, 3. Berarti ini adalah asam 3 fenil propan. Kalau ini namanya adalah, tentunya kita sebut ini dulu, etil tadi. Ini adalah 3 fenil propanol. Untuk mekanismenya bisa dilihat pada topik asam karboksilat. Yang kedua adalah dari halida asam dan alkohol. Contoh, sehingga nanti dia akan membentuk ini adalah berasal dari asam malonat, berarti ini adalah malonyl klorida. Tersier butil alkohol. Sehingga ini namanya adalah di tersier butil malonat. Ini yang kedua, yaitu halida asam direaksikan dengan alkohol. Sedangkan yang ketiga adalah dari anhidrida dan alkohol. Hasilnya adalah tentunya
Ini adalah anhidrida asam talat. Ini tentu adalah 2-butanol. Ini adalah 2-butir hidrogen talat. Dan yang keempat, kita tulis di sini aja, ion karboksilat dan alkil halida reaktif. Contoh, ini adalah ion asetat. Ini adalah benzil klorida. Ini tentu adalah benzil asetat. Jadi ada 4 cara pembuatan ester. Reaksi ester. Kita tulis dulu ester. Dalam larutan asam, oksigen dari sebuah karbonil ini dapat diprotonasi. Sehingga menghasilkan H-nya sudah terikat, O-nya bermuatan positif. Untuk selanjutnya, sebuah nukleofil yang mempunyai pasangan elektron melakukan penyerangan terhadap karbon yang positif ini. Nukleofil lemah itu akan mampu untuk menyerang karbonnya. Contohnya adalah air. Sekali lagi adalah, ini tentu adalah dalam larutan asam. Yang kedua adalah tentu dalam larutan basa. Di mana nanti nukleofil itu langsung bertindak sebagai pereaksi. Di mana pada tahap pertama ini sebenarnya terjadi reaksi adisi. Hasilnya nanti adalah ini adisi. Yang berikutnya adalah reaksi eliminasi. Reaksi ini sesungguhnya mirip dengan reaksi halida asam dan anhidrida. Adisi eliminasi. Sehingga hasilnya nanti adalah
Jadi di sini untuk yang kedua, nukleofilnya langsung bertindak sebagai pereaksi. Sementara dalam suasana asam harus diprotonkan dulu, baru nukleofilnya melakukan penyerangan terhadap karbonnya. Hidrolisis asam. Sedikit kita tinjau pembentukan ester. Mana kalau di sini adalah asam benzoat tambahkan dengan metanol. Hasilnya adalah metil benzoat tambah dengan air. Seperti yang kita tahu bahwa reaksi ini adalah reversible. Pembentukan ester ini adalah bersifat reversible. Maka bagaimana agar reaksi itu bergeser ke kanan, atau bagaimana agar ini banyak terbentuk? Tentunya adalah dengan memberikan reaksinya berlebih. Misalnya ini metanol, ini kita bikin berlebih. Sehingga dengan demikian reaksi akan bergeser ke kanan, artinya adalah metil benzoatnya makin banyak didapatkan. Ini adalah esterifikasi. Bagaimana halnya dengan hidrolisis asam? Tentunya hidrolisis dari sebuah metil benzoat dalam hal ini, kita lihat dengan contoh yang sama. Nah, tentunya ini juga reaksinya berlangsung secara reversible. Maka dalam hal ini kita harus berikan reaksinya berlebih. Dalam hal ini mungkin kita H2O-nya yang berlebih. Sehingga reaksi akan bergeser ke arah produknya. Dalam arti kata, tentu terhadap metanol. Jadi di sini tentunya yang dilakukan adalah bagaimana jika ingin menghasilkan produk yang lebih banyak, tentunya dihasilkan dari reaktan yang berlebih. Dan biasanya reaktan yang berlebih biasanya adalah reaktan yang murah. Nah, sekarang bagaimana kalau air yang kita gunakan adalah di mana oksigennya adalah oksigen yang bertanda atau isotop 18. Misalnya hasilnya tentu adalah nanti adalah kita lihat di sini bahwa O yang 18 itu akan terikat pada karbonil. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau ada dua kemungkinan, ini misalnya adalah kemungkinan satu, ini adalah kemungkinan kedua. Di mana putusnya? Apakah pada posisi 1 atau pada posisi 2? Tentunya yang putus itu adalah posisi 1, bukan di posisi 2. Untuk itu kita akan lihat mekanismenya berikut ini. Berikut mekanisme reaksi hidrolisis dalam suasana asam. Tahap pertama adalah protonasi. Hasilnya adalah O-nya akan bermuatan positif. Perlu diperhatikan di sini adalah bahwa reaksinya adalah reversible. Tahap
kedua adalah baru penyerangan nukleofil. Dalam hal ini adalah air. Sehingga hasilnya adalah seperti yang disampaikan di awal bahwa kita menggunakan isotop oksigen 18. Tadi lupa nulisnya. Seperti di sini airnya, berarti yang ini O18. Nah, O-nya nanti akan bermuatan positif. Paskan H+ yang ini, sehingga nanti dihasilkan ini adalah 18. Nah, selanjutnya adalah protonasi. Protonasi yang diprotonasi adalah OR. Sini aja kita tulis. Sehingga dihasilkan senyawa ini yang 18. Ini akan bermuatan positif. Selanjutnya ROH+ ini adalah gugus pergi yang baik, sehingga nanti akan dilepaskan berupa ROH. Sehingga nanti dihasilkan tentunya O-nya elektronnya pindah, berarti O-nya nanti positif. Selanjutnya nanti, nah inilah yang mengalami resonansi. Sehingga hasilnya nanti adalah yang di bawah tetap adalah O yang 18. Selanjutnya dengan melepaskan H+, tentunya hasilnya nanti adalah nah, satu lagi tentunya adalah jadi jelaslah bahwa di sini kalau kita perhatikan dari awal, terutama kalau yang di sini ya, OR, tekan di sini. Nah, yang ini akan digantikan oleh 2 O seperti ini, OH.
Jadi sekaligus ini untuk membuktikan bahwa kalau ini adalah berupa ester, maka terjadinya pemutusan ikatan itu adalah pada posisi ini. Hidrolisis basa atau penyambunan, atau dalam istilah lain disebut dengan saponifikasi. Penyambunan ini atau hidrolisis basa ini reaksinya sedikit perbedaan dengan hidrolisis dalam suasana asam. Di mana pada suasana asam reaksinya adalah reversible, kalau ini reaksinya tidak reversible. Tentunya karena ini reaksinya tidak reversible, maka rendemennya tentu akan lebih banyak dibandingkan dengan hidrolisis asam. Selanjutnya, tentu hasilnya adalah berupa ion karboksilat. Tentu ditambah dengan metanol. Kalau ini adalah metil benzoat, ini tentu adalah ion benzoat. Ini adalah metanol. Karena hidrolisis basa ini menghasilkan garam karboksilat, maka tahap selanjutnya adalah pengasaman, di mana nanti kita asamkan ion benzoat ini sehingga dihasilkan asam benzoat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk menghasilkan rendemen yang lebih baik, dalam hal ini berupa asam karboksilatnya, maka dilakukan dalam suasana basa. Untuk mekanismenya, kita akan jelaskan berikut ini. Untuk mekanisme reaksi dari hidrolisis dalam suasana basa itu adalah reaksi adisi eliminasi, atau biasanya kita singkat dengan ADEL. OH- dalam hal ini berperan sebagai pereaksi dan melakukan penyerangan terhadap karbon, sehingga hasilnya nanti adalah itu tahap yang pertama, tahap adisi, dan ini berlangsung secara lambat. Berarti kalau bicara tentang laju reaksi di sini, berarti tahap penentu laju adalah tahap yang paling lambat, berarti tahap adisi. Tahap yang kedua tentunya adalah tahap eliminasi. Dan nanti akan terjadi pertukaran secara tempat dari proton. Kita salin yang ini. Terjadi pergeseran. Nah, di sini dilepaskan OR nih. Sehingga hasilnya nanti adalah berarti dihasilkan sebuah asam karboksilat dan sebuah alkoksida. Di mana nanti alkoksida itu seperti yang kita tahu merupakan basa kuat. Sehingga dengan demikian dia akan bisa mengambil H yang ada di OH ini. Sehingga hasilnya nanti adalah
Berarti ini akan menjadi ion karboksilat dan alkohol tentunya. Nah, untuk selanjutnya barulah ini yang diasamkan. Sehingga baru kita dapatkan asam karboksilatnya. Bukti apa yang menunjukkan bahwa putusnya antara C dan O, ini kita tandai 1, bukan antara C alkil dengan O. Kalau dia putus di bagian yang pertama, C karbonil dengan O, maka hasilnya nanti adalah dihasilkan asam benzoat. Dan ini adalah R2-butanol. Ini kalau 1. Bagaimana kalau yang putusnya itu bagian yang kedua? Nah, kalau bagian yang kedua yang putus, maka di sini nanti akan ada karbokation, sehingga nanti yang terbentuk itu adalah rasemisasi dari 2-butanol. Berarti kemungkinan yang dihasilkan itu adalah ini tetap berupa asam benzoat ditambah dengan nanti akan terjadi rasemisasi. Dalam arti kata, selain R juga nanti akan terbentuk S-nya. Ini adalah S2-butanol. Nah, fakta menunjukkan bahwa yang dihasilkan itu adalah hanya berupa asam benzoat plus R2-butanol. Sedangkan S2-butanol tidak ada. Berarti dalam arti kata, yang dihasilkan hanya produk yang pertama. Berarti ini membuktikan bahwa ikatan yang putus itu adalah ikatan antara C dari karbonil dan oksigennya. Untuk hidrolisis basa atau disebut dengan saponifikasi itu memang berasal dari kata sabun. Sabun itu sendiri disintesis dari saponifikasi lemak. Contohnya di sini adalah berupa tripalmitin yang merupakan suatu lemak. Hasilnya adalah kusini menjadi CH2OH Nah, ini yang disebut dengan gliserol. Tambah dengan, nah ini CH3 O
Na+. Ini adalah natrium palmitat. Ini tentunya juga harus dikali 3. Dan inilah yang merupakan sabun. Tugas yang pertama, tulis mekanisme penyambunan dari senyawa yang ini. Yang kedua, tulis persamaan untuk penyambunan ester berikut dengan NaOH dalam air. A, B, dan C. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada topik derivat asam karboksilat 4, yaitu ester asam karboksilat bagian yang pertama. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.